Halo, bertemu lagi bersama saya Firhan di channel YouTube Manoko Farm. Teman-teman, udah lama kita tidak tayang lagi di channel YouTube ya. Nah, untuk sekarang saya akan mengajak untuk tur di peternakan ini di Manoko Farm. Yang untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Manoko Farm yaitu suatu peternakan yang isinya kita tentang belajar tentang mengeksplorasi peternakan domba, yang dimana isinya juga tidak hanya untuk berkaitan selalu tentang domba. Kita juga belajar tentang beternak domba, manajemen domba, budaya pada perdombaan. Jadi banyak hal-hal yang kita akan pelajari di channel YouTube Manoko Farm ini. Oke, tanpa basa-basi, check it out. Oke, teman-teman, kita sekarang lagi di lahan depan ya. Ini merupakan salah satu lahan pakan dari Manoko Farm. Yang bisa dilihat di sini kita ada nanam rumput odot. Tapi kita punya dua jenis rumput odot. Yang pertama rumput odot yang biasa, dan yang kedua juga itu rumput odot yang super. Karena ada beberapa perbedaan. Perbedaannya sih dari tinggi rumputnya ya. Kalau yang rumput odot biasa sekitaran 75 cm sampai 1 meter. Sedangkan untuk rumput odot yang super, kita di sini bisa mencapai 1,8 sampai 2 meter lah. Cuman kita rata-rata panen di usia 1,5 bulan itu di tinggi 1,8 cm. Nah, kita juga di sini nanam pohon indigo vera, di mana itu juga kita pakai untuk varian pakan domba. Nah, kita ada ini juga kalau di sini peternak-peternak sini bilangnya pohon cembreng. Kita juga nanam pohon cembreng. Nah, ini merupakan salah satu lahan pakan, salah satu dari sekian lahan pakan yang Manoko Farm punya. Nah, habis ini kita lihat lagi ke lahan pakan yang kedua. Oke, let's go, kita lihat ke lahan pakan yang kedua. Oke, teman-teman, sekarang kita ada di lahan pakan yang kedua milik Manoko Farm. Nah, kalau untuk lahan yang ini kita tanami dengan pohon jagung, karena proses pemberian pakan kan di sini ada perbedaannya antara di pagi hari, siang, dan sore. Makanya untuk lahan yang kedua kita tanamin pohon jagung. Ini awalnya kita tanami pohon jagung manis. Meskipun ini sudah terlalu lama karena kemarin sempat terjadi hujan angin. Jadi agak sedikit terkendala pada pohon jagungnya. Banyak yang roboh, terus jadi banyak yang kering. Kemarin lumayan ada hujan badai kali ya. Tapi nggak apa-apa lah. Perjalanan berternak. Nah, nanti juga kita ada juga nih lahan pakan hijauan di tempat yang satu lagi. Yuk, kita lanjut lagi ke tempat yang selanjutnya. Come on. Oke, sekarang kita lihat ke lahan pakan yang satu lagi ya. Come on, cekidot. Ini sebenarnya nggak jauh sih dari tempat yang awal tadi, hanya kisaran berapa ya? 30 meteran lah dari kandang utama. Come on. Ini ada petani cabai, ada petani sayur mayur, sangat banyak sih. Nah, ini untuk lahan pakan. Oke, kita sekarang udah ada di lahan pakan yang satu lagi. Ini kita tanamin rumput odot super juga, sama kita tanamin rumput biograss. Nah, di sini juga banyak pohon-pohon pisang ya, lumayan ini. Kadang-kadang kita sebulan sekali ada panen pisang. Cuman sekarang lagi nggak ada nih. Nah,
Ini juga rumputnya kita tanam luas lahan ini perkiraan sekitar 120 tumbak. Ya lumayan lah, cukup untuk ngasih makan kapasitas domba di kandang. Di sini juga sama, kita pinggir-pinggirnya ditanamin pohon indigo vera. Ada juga cemreng. Apa ya cemreng, saya lupa untuk bahasa benernya. Kalau untuk bahasa di sini para peternak bilangnya tanaman cemreng. Nah, ini juga yang bawah udah sebetulnya hampir siap panen untuk si biograss. Kalau ini odot kita baru panen di 2 minggu kemarin. Nah, untuk yang biograss kita udah siap panen sih. Fungsi pohon indigo vera juga ini tinggi protein untuk pakan domba, sangat bagus. Jadi kita tuh meskipun cuman sedikit, harusnya kan dalam varian pakan domba tuh harusnya banyak ya. Ada daun-daunan, ada daun. Kalau di sini biasanya peternak di sini bilangnya tanaman atas, tanaman bawah. Maksudnya tuh gini, kalau tanaman bawah tuh kayak rerumputan, tanaman atasnya tuh kayak daun-daunan, kayak misalkan daun indigo vera, daun jambu, daun nangka. Nah, cuman untuk di Manoko Farm kita cuman pakai indigo vera. Ya, mudah-mudahan lah ke depannya kita punya lahan lagi untuk menghususkan menanam indigo vera, karena untuk sekarang persentasenya dikit banget kita pakai indigo veranya gitu. Nah, ini lahan pakan odot Manoko Farm yang udah dipanen. Kita biasanya panen di sini tiap hari. Jadi dari misalkan hari pertama, hari kedua kita terus panen, tapi bertahap. Jadi ritme dalam pemberian pakan dan penanaman tanamannya insya Allah lah sudah terjaga. Begitu teman-teman. Oh, ini kita lihat berarti gudang pakan kita. Ya kecil tapi lumayan lah, bisa untuk menyimpan bang pakan kita, stok pakan kita. Come on, let's go, kita lihat. Oke, teman-teman, sekarang kita lagi ada di gudang pakannya ya. Nah, kalau di sini sih sebenarnya gudang pakan khusus penyimpanan tong, karena kita di sini juga pakai silase ya. Nah, di sini lumayan sih kapasitas untuk penyimpanan tongnya, alhamdulillah lah cukup untuk ngasih pakan domba kita. Nah, tapi selain di sini juga kita masih bisa nyimpen kayak di belakang kandang atau di pinggir-pinggir kandang. Jadi insya Allah sih kalau untuk gudang tempat pakan untuk tong kita cukup, dan kita juga di ujung nanti di sana biasanya sih kita simpen buat penyimpanan silo. Jadi kita silase juga ada yang disimpan di silo bag. Oke, kita lihat sekarang yang tempat pencoperan rumput odot ya, di depan kita lihat. Come on. Nah, teman-teman, ini tempat kita nyacah rumput untuk pakan pagi hari ya. Nah, ini rumput odot yang biasa. Ini untuk besok kita chopper, untuk kita besok kasih makan ke dombanya. Gitu. Kita kebetulan masih pakai mesin chopper yang kecil. Di sini kita masih pakai mesin chopper yang kecil. Kita tiap pemberian pakan kita timbang dulu agar sesuai dengan kebutuhan domba ya. Karena per ekor bobot domba kita berikan pakannya sesuai dengan kebutuhan badannya. Begitu. Terus kita biasanya untuk hari ini kita lagi libur dulu untuk pemanenan, karena kita udah punya stok untuk ngasih makan besok. Biasanya untuk pemanenan yang akan dicopper untuk besok,
kita jejerkan di sini untuk mengurangi kadar air pada rumput odotnya atau pada rumput biograss. Jadi kadar airnya sedikit berkurang. Begitu. Lalu habis itu kita main kemana dulu ya? Ke kandang koloni apa ke sini dulu ya? Oke, kandang koloni aja dulu lah. Yuk, come on, bisa kita lewat sini nih. Nggak usah muter-muter. Banyak akses menuju Manoko Farm. Come on. Oke, teman-teman. Sekarang kita main ke kandang koloni yuk. Kita di sini punya kandang koloni untuk proses pengkawinan. Kita ada 2 kandang. Yang pertama kandang A dan kandang B. Di sini biasanya kita kapasitas untuk pengkawinan itu cuman 1:10. Jadi karena di sini sistemnya sistem koloni, kita proses pengkawinannya itu 1:10, satunya jantan, 10-nya betina. Nah, kebetulan sekarang kita lagi proses pengkawinan di 2 kandang koloni. Jadi di kedua kandang ini ada jantannya. Oke, bisa dilihat teman-teman. Nah, ini tuh jantannya namanya si Murad. Nah, ini yang satu lagi jantannya kita punya si Jagat. Wah, nih. Serem tapi baik dia tuh. Tanduknya Edun. Segede tangan tuh. Durian keneh tanduk. Nah, ngeri pokoknya si Jagatnya. Dari satu kandang ada 1 jantan dan 10 betina. Kita proses pengkolonian ini selama 2 bulan. Yang sepengalaman di sini, alhamdulillah 90% berhasil mengalami kehamilan yang bagus. Mengalami kehamilan. Jadi insya Allah dengan pengalaman di sini selama berapa kloter dengan sistem koloni seperti ini 90% betina berhasil hamil. 10%-nya juga kita mungkin ada dari faktor betinanya kayaknya sih ya. Kita lagi masih banyak pelajari sih itu. Oke, habis itu kita lanjut untuk ke kandang yang selanjutnya. Come on. Oke, teman-teman, sekarang kita main atau kita lihat ke kandang ibu hamil, kandang ibu menyusui. Pokoknya mah inilah rumah sakit ibu dan bukan rumah sakit, rumah bersalin ini mah. Yuk lihat dulu. Tuh. Ini sengaja dibikin panjang biar kelihatan jauh gitu. Jadi olahraga. Apalagi pas ngasih makan kan jauh tuh, lumayan. Jadi buat teman-teman juga yang mau bermain ke sini, sharing, main sambil olahraga, bisa bantuin maraban domba. Jauh soalnya. Terus barangkali juga teman-teman nih, kan sekarang mah banyak pengusaha muda atau desainer muda, barangkali ada ide anak-anak desain, berarti apa ya kalau ini? Desain interior yang ideal untuk kandang bersalin, untuk kandang kehamilan, kandang ibu nyusui, bisa komen yang idealnya tinggi berapa, lebar berapa, panjang berapa, untuk sirkulasi anginnya seperti apa, bisa komen. Jadi biar teman-teman juga yang lain tahu, kan nggak tahu nih untuk di Manoko Farm apakah udah ideal atau belum, begitu. Bisa di komen juga ya. Ini salah satu kandang ibu menyusui yang alhamdulillah ini beranak 2 ekor jantan. Yang satu udah sama saya kasih nama si Baba sama si Bebe. Nah,
Ini berarti lahir bulan Januari tanggal 14. Sekarang bulan Januari, Februari, Maret, berarti baru sekitar 2 bulan. Nah, ini juga teman-teman, kalau untuk usia 2 bulan segede gini menurut teman-teman udah ideal belum? Kan kadang-kadang ya di tiap peternakan tuh beda ya hasilnya. Yang sebulan segede apa, 2 bulan segede apa, bahkan di Manoko Farm pun dari beberapa bibit ada yang usia anak dombanya sama, tapi dari tubuhnya juga beda nih, kayak yang ini. Ini karena anak tunggal kan jauh ya bedanya ya. Ini lebih besar. Begitu teman-teman. Oke, sekarang udah hampir waktunya jadwal makan sore. Nah, jadi ada berapa menit lagi ya untuk ke jadwal makan sore? Kita punya waktu istirahat 15 menit. Kayaknya mending selonjoran dulu deh. Nah, teman-teman yang belum tahu, jadi di sini tuh ada mes, tempat tidur saya dan para anak kandang, dan teman-teman juga kalau misalkan mau main bisa tidur di sini. Nah, ini dia. Sederhana tapi menyenangkan, teman-teman. Oke, barangkali teman-teman ada yang mau main ke sini, bisa juga sih main-main di sini. Indahnya pemandangan. Kita bersantai di Manoko Farm. Oke. Nah, teman-teman, kebetulan hari ini juga lagi ada proses pengambilan kotoran hewan ya, kotoran hewan domba. Ini juga udah dimasukin ke karung, tinggal proses pengangkutan. Nah, ini tuh kita berkolaborasi dengan para petani di sekitaran Manoko Farm. Jadi kita membantu juga untuk kotoran hewannya dipakai oleh para petani untuk pupuk sayur mayur yang deket sama Manoko Farm, banyak kebun-kebun kan. Nah, pupuknya ngambil dari sini juga salah satunya. Begitu, hasil dari kerjasama kolaborasi lah. Begitu teman-teman. Oke, itu tadi sedikit gambaran tentang Manoko Farm. Kalau teman-teman lebih tertarik untuk datang, saya tunggu di Manoko Farm. Dan untuk teman-teman yang tertarik juga untuk menonton video-video selanjutnya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, terima kasih. Nuhun.